kaum intelektual itu. Ya idealnya begitulah. Ya, Plato dan lain sebagainya sampai harus mati kan. iya. Jadi artinya, Tapi kan nggak sampai harus begitu juga, Mas. ya saya kira kita tidak harus begitu. Karena kita bangsa yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda nggak kapok dulu pernah pernah ditangkap kan? Sudah di segmen terakhir, menolak lupa membahas tentang relevansi gerakan kaum muda di hari-hari belakangan ini. Saya masih bersama dengan Ubaidillah Badrun dan tadi sudah mengatakan bahwa ya mungkin antara analisis dan seruan sudah tidak ada bedanya. Saya ingin kembali lagi bertanya, Anda benar berani ngomong kayak gitu? Kaum intelektual itu. Ya idealnya begitulah. Ya, Plato dan lain sebagainya sampai harus mati kan. iya. Jadi artinya, Tapi kan nggak sampai harus begitu juga, Mas. ya saya kira kita tidak harus begitu. Karena kita bangsa yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda nggak kapok dulu pernah pernah ditangkap kan? Pernah ditangkap Tahun berapa itu? 98? sebelum tahun 98. 9 Mungkin 96. 96. Mm-mm. Itu karena apa dulu? Demo ingin bubarkan Golkar karena ketua Golkarnya salah bicara. Ketua Golkar waktu itu Harmoko, Pak Harmoko. dia dalang dengan Dia baca pentas wayang pentas wayang, baca kulit, baca Quran nggak salah baca begitu. Al-Fatihah Iya kalau betul. nggak salah ya. Iya, salah makrojnya dan macam-macam. Mahronnya salah dan berantakan. Maka saya jadikan itu momentum untuk menghukum Golkar. Karena Hmm, Golkar sudah berkuasa 30 tahun lebih waktu itu. ya. Saya sama Rerang Kuti itu saya masih Marah ingat. ya? Sama Rere pasti ingat. Tangkap, dihabisi dan pakai trail gitu Ditangkapnya di mana? di Kejaksaan Agung depannya. Kejaksaan Agung. Langsung ditangkap di Mabes Polri langsung. Jadi ke sebelahnya ke Langsung. Trunojoyo di bawahnya. Dan kita Berapa lama itu di dalam? sampai besok pagi. Karena 24 jam. saya Ya? nggak bawa alat-alat kekerasan. Iya, iya, iya. Diperiksa semua. Kalau saya ada misalnya pisau atau batu, saya kena bisa di penjara. Tapi saya nggak ada kekerasan. Tapi waktu itu pro justisia ya, Bapak Iya, di semua, BAP kan? ada beberapa teman dari Oh beruntung lah, beruntung. LBH lah macam-macam, akhirnya Beruntung. dibebasin. Kalau aparat lain yang nangkap ya lain ceritanya Mungkin itu. lain cerita. Mungkin lain ceritanya. Jadi ya itu, cuman situasinya memang agak memang represif di masa itu. Itu nggak kapok habis itu? Setelah itu ya nggak kapok karena kita meyakini bahwa situasi saat itu sudah betul-betul mengkhianati kepentingan rakyat banyak. Waktu 96 itu Anda sebagai apa waktu itu? saya ketua Senat Universitas. Senat IKIP ya mahasiswa. waktu itu ya? Iya, waktu Masih itu. IKIP Jakarta ya? Di Jakarta. Ketua Senat Ketua IKIP Senat Jakarta. Jakarta, setelah itu diganti, saya kemudian memimpin HMI MPO. 98 itu saya di lapangan sebagai Ketua Umum HMI MPO waktu itu. Ketua Umum Ketua PB? Jakarta. Jakarta. Cabang Jakarta. Yang memobilisasi gerakan ke parlemen dari faksi non BEM, non Ya, kampus ya. di masa itu. Dan ya saat itu gas air mata, tembakan, Ya. saya memang luar biasa. Kita pakai pasta gigi ya. Pasta gigi dan lain-lain. Dan pakaian dalam dan sikat gigi itu semua menjadi lengkap lah, bagian dari jalan. kostum waktu itu, bekal. Jadi kalau kita lihat situasi itu, saya lihat sekarang sedih. Dulu kita mimpi bahwa 25 tahun sekarang itu adalah tahun-tahun keemasan Republik ini. Iya, maksud saya begitu. Setelah 27 tahun dari peristiwa penangkapan Anda tahun 96, kok masih saja Anda ngomong hal yang sama? Saya kira berbeda, tapi substansinya sama. Iya, maksud saya itu. Jadi Anda menghadapi persoalan yang sama juga. Iya. Setelah 26 tahun itu. Karena tidak ada kemajuan yang signifikan. Oke. Demokrasi kita mundur, korupsi kita makin merajalela, hak asasi manusia kita juga buruk, ekonomi kita stagnan, bahkan utang kita bertambah berkali-kali lipat. Iya. Ini kan hampir 8.000 triliun. Kemiskinan ekstrim masih Kemiskinan ada. luar biasa. Kita harus bayar cicilan utang sama bunga utang setiap tahun hampir 1.000 triliun. APBN kita defisit, tapi masih ingin ngutang terus. 5 kali pemilu selama reformasi ada kira itu tidak membuat bisa. situasi menjadi lebih baik. Ternyata
apa yang sekarang terjadi Dan tidak sebaik pemilu kita yang ke-6 di era reformasi ini makin buruk, lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. makin buruk, lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Dan Anda bayangkan bahwa akan muncul semacam upaya perbaikan diri dari dalam Ya, masyarakat itu sendiri, iya rakyat itu Mas Arief, sendiri, dari rakyat, dari komponen-komponen dari civil komponen rakyat. society, kaum intelektual dan lain-lain. Hmm. Karena pada titik ini kita seperti tidak punya harapan yang besar pada pelanggaran pemilu yang dimulai dengan kecurangan hukum. Kan itu. Saya kira kita mesti meletakkan persoalannya secara akademis saja. Bahwa secara akademis, kekuasaan yang benar itu kan menempatkan hukum sebagai jalan menata negara. Ya. Tapi hukum hari ini Saluran konflik juga diobok-obok, dirusak. Jadi argumen apa yang membuat kita membangun satu idealisasi bahwa jalan non-linear itu adalah jalan yang mungkin bisa terjadi, non-elektoral maksud saya, mungkin bisa terjadi, karena fakta empiriknya itu. Pengabaian terhadap ilmu pengetahuan terjadi. Ingat 2019, Mas? Hampir 100 akademisi dan profesor datang ke istana. Ya. Lalu bertemu, jangan lakukan revisi undang-undang KPK. Apa yang terjadi? Revisi. Yang menjadikan KPK menjadi macan ompong. Misalnya. Waktu undang-undang Omnibus Law, banyak profesor juga menyatakan jangan lakukan pengesahan. Jalan terus. Yang terjalan terus, lalu disebut ini undang-undang yang tidak konstitusional, lalu diminta untuk memperbaiki undang-undang, tapi yang dibuat Perpu. Perpu itu adalah satu proses produksi regulasi yang tidak menggambarkan meaningful participation. Nggak ada partisipasi karena situasi darurat mestinya. Kan itu klaimnya. Tapi kan nggak ada kebutuhan untuk melakukan itu sebetulnya. Karena masih ada waktu 2 tahun untuk memperbaiki pasal demi pasal sesuai dengan aspirasi buruh, aspirasi petani, pekerja, masyarakat. Tapi dia lakukan dengan Perpu misalnya. Pengabaian terhadap ilmu pengetahuan itu terjadi berkali-kali. Itu yang membuat kemudian kaum akademisi sekarang semua mayoritas, saya berani katakan mayoritas, atau silent majority akademisi mengatakan bahwa ini nggak beres. Situasi ini mestinya dipahami oleh elit politik bahwa ini persoalan serius begitu. Kan nggak nyambung tapi mereka dari akademisi ke elit politik ini. Itu artinya memang bencana besar buat Republik ini. Masa nggak ada elit politik yang bisa dijadikan harapan gitu untuk bisa melakukan upaya perbaikan, upaya perubahan dengan jalur yang lebih saya kira konstitusional. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa narasi-narasi ini mesti didengar oleh elit politik. Oh ya. Itu poinnya. Apakah nanti mereka merespon? Kita tunggu, Mas. Oke. Tapi kalau kemudian nggak merespon, bencana besar buat Republik ini. Kita tunggu. Saya sih berharap salah semua yang diomongin dia. Bahaya benar. Ya. Saya khawatir benar. 98 kita tahu seperti apa korbannya. Sebelumnya juga mungkin di kebenaran 65, itu 66 berapa banyak yang harus menjadi korban setelahnya. Kebenaran itu memang akan muncul ketika ada kesalahan. Iya betul. Tapi mudah-mudahan kebenaran bisa datang lebih cepat, bisa meyakinkan orang lebih cepat sehingga kita bisa bergerak menuju kebenaran itu dengan langkah yang lebih selamat tanpa harus berdarah-darah. Agar kita tidak lagi mundur, Mas. Ngapa kita tidak lagi mundur gitu? Iya, maka itu ini kan udah menolak lupa. Iya, menolak lupa. Kalau kita membiarkan ini terus begini, kita kembali mundur demokrasi. Saya itu sedih kan, 25 tahun lebih, kok masih 25. Kita masih ngurusin soal. 25 kita masih mengurusi soal dugaan nepotisme, 25 tahun kita masih mengurusi dugaan kolusi, 25 tahun kita masih mengurusi dugaan korupsi. Kan OON itu namanya. Orang hilang masih belum ketemu. Ya problemnya emang kita akui seperti itu, tapi paling tidak ya mudah-mudahan lah ada semacam tangan Tuhan bekerja di sini. Oke. Jadi apa yang dibayangkan oleh Mas Ubaidillah Badrun,
yang sebenarnya memang agak-agak bikin ngeri, nggak sepenuhnya terjadi. Bahaya. Tapi bisa jadi sesuatu yang kita bilang tidak terjadi, mungkin bisa terjadi. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan ada jalan terbaik buat Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merawat ingatan lebih baik agar tidak lupa dengan masalah-masalah di masa lalu dan kita bisa selesaikan semuanya secara beradab, syukur-syukur konstitusional. Makasih Sama-sama, Mas Ubaidillah atas bincang-bincang kita. Sekali lagi mohon biasa maaf atas semua yang sudah disampaikan. Kita sama-sama berdoa. Nggak jadi apa yang diomongin sama kita. Iya. Mudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan baik-baik saja dan kita menuju negara yang kita cita-citakan di awal reformasi. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Ya, sama-sama.